Hai, bertemu kembali dengan saya Endang Wahyudarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sharing kita kali ini, kita akan membahas tentang KPI. Belakangan ini KPI banyak disebut-sebut kembali. Banyak perusahaan yang mengimplementasikannya mengalami kegagalan, namun ada juga yang berhasil. Kali ini kita akan men-sharing kenapa KPI bisa gagal. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan kita kali ini. Mengapa KPI gagal diimplementasikan? Hal ini didasari dari kenapa topik ini saya angkat, bahwa dari diskusi dan dari pertanyaan-pertanyaan di training maupun dalam pengimplementasian, banyak pertanyaan mengenai skeptis atau pesimistis, yaitu apa sih perlunya mempunyai KPI? Bagaimana KPI bisa membawa kenaikan performance perusahaan? Banyak perusahaan tidak mempunyai KPI, tapi perusahaan bisa profit dan eksis. Membuat KPI hanya menambah pekerjaan dan menghabiskan waktu. Lebih baik kita fokus kepada bidang usaha kita dan operasional kita. Banyak yang mengikuti pelatihan dan memulai membuat KPI tapi tidak berjalan dan sia-sia, yang akhirnya membuang uang dan waktu. Bagaimana dengan KPI yang tidak bisa kita kendalikan, namun tergantung dari eksternal kita, sehingga KPI jadi tidak dapat diukur dan tidak jelas siapa penanggung jawabnya. Saya rasa semua ini pasti dirasakan oleh insan-insan, leader-leader yang sedang atau sudah menerapkan atau berusaha mengimplementasikan KPI di perusahaannya. Satu hal yang paling bisa kita sepakati dalam hal ini adalah setiap perusahaan atau organisasi didirikan, dibentuk pasti mempunyai tujuan dan target. Tidak mungkin jika tidak mempunyai tujuan dan target didirikan organisasi atau perusahaan. Paling utama adalah tentunya pasti tujuannya adalah mempunyai keuntungan, punya profit. Saya berikan contoh berikutnya adalah tumbuh, berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar, kemudian karyawannya sejahtera. Kemudian bagaimana kita bisa menyatakan bahwa suatu perusahaan telah berhasil mencapai tujuan dan targetnya? Apa benar bahwa sudah untung? Apa benar bahwa sudah tumbuh? Untuk itu perlu indikator untuk mengukur hasilnya. Indikator-indikator tersebut yang kita sebut sebagai Key Performance Indicator. Apa sih definisi Key Performance Indicator? Banyak definisi-definisinya. Dalam hal ini saya mengutip satu dari David Parmenter, bahwa KPI adalah seperangkat ukuran kinerja organisasi yang paling kritis bagi kesuksesan organisasi saat ini maupun masa yang akan datang. Saya garis bawahi pada kalimat saat ini maupun masa yang akan datang. Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Dengan adanya indikator tersebut, setelah kita menetapkan KPI, kita bisa tahu setelah kita mengukurnya apakah KPI kita kurang dari target, bisa mencapai target, atau bahkan bisa melebihinya. Target perusahaan, tujuannya adalah profit. Targetnya profit berapa miliar, profit berapa juta. Tujuannya adalah tumbuh. Targetnya adalah revenue bisa naik berapa persen dari tahun sebelumnya. Tujuannya karyawan bahagia, sejahtera. Ukurannya apa? Targetnya kita tentukan dengan indikator employee happiness. Kemudian berikutnya, bagaimana cara mencapai target-target tersebut? Dan bisa dikerjakan oleh semua unsur di perusahaan. KPI bisa mencapai target perusahaan jika kita bisa mengelola KPI dengan benar. Tidak saya gunakan membuat KPI dalam hal ini, tapi dengan kata-kata pengelolaan KPI. Kenapa? Karena untuk mengimplementasikan KPI agar bisa mencapai target perusahaan, perlu dikelola dengan benar dan komprehensif. Saya summary menjadi 6 elemen. Yang pertama, KPI harus dibuat sesuai dengan strategi map perusahaan agar bisa fokus dan tidak keluar dari apa yang dicita-citakan perusahaan.
create strategi. Setelah kita mengetahui tujuan dan target perusahaan, kita membuat suatu strategi. Bagaimana kita pergi ke kota X, harus sampai dalam 4 jam dan dengan biaya maksimal 500.000. Sehingga kita membuat strategi. Menggunakan mobil, dengan menggunakan pesawat kita tidak mungkin. Kemudian kita visualkan. Visualnya apa? Agar kita bisa dikatakan bisa mencapai, bahwa kita harus sampai sebelum 4 jam dan biayanya tidak lebih dari 500.000. Baru kita implementasikan. Visualisasi strategi itulah yang disebut dengan KPI. Jadi KPI harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, KPI tidak hanya berisi outcome namun juga mencakup drivers agar tujuan perusahaan tercapai di saat ini dan masa yang akan datang. Bisa sustain. Metode yang kita gunakan adalah metode balance scorecard. Di dalam balance scorecard kita mempunyai 4 aspek. 2 aspek finansial dan customer aspek, itulah yang kita sebut sebagai outcome. Apa yang dirasakan sebagai output. Output profit, output kepuasan customer. Bagaimana cara mencapainya? Ada aspek drivers. Apa itu? Internal business process dan learning and growth. Tanpa adanya perbaikan internal business process dan learning and growth dari sebuah organisasi, kita tidak bisa mencapai outcome yang maksimal dan terus-menerus, hanya bersifat sporadis. Kemudian, yang ketiga, KPI harus disertai program kerja atau inisiatif dan perencanaan anggaran budget. Jika tidak ada program kerja, bagaimana kita bisa menindaklanjutin KPI yang sudah kita tetapkan? Atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan lagi nanti tidak penting dan tidak sesuai sasaran. Anggarannya pun tidak ada. Anggaran bisa lebih kecil atau lebih besar sehingga bisa menjadi pemborosan. Yang keempat, KPI perusahaan diturunkan kepada KPI departemen, unit sampai dengan karyawan. Bagaimana jika tidak diturunkan sampai ke level karyawan? Itu hanya menjadi angan-angan perusahaan. Semuanya tidak bisa merasakan memberikan performan yang terbaik untuk perusahaannya. Turunan-turunan tersebut yang kemudian kita sebut adalah dengan IPP, Individual Performance Plan. Pembahasan IPP bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi dari mulai direktur, kita turunkan ke VP, ke SM, ke manajer, dan seterusnya. Sehingga semua satu perusahaan bergerak dalam tujuan dan arah yang sama. Yang kelima adalah KPI dan APP harus dimonitor dan dikontrol rutin untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Selalu aktif mengevaluasi dengan membuat PIKA, Problem Identification dan Corrective Action. Pada tengah dan akhir tahun dibuat IPR, Individual Performance Review, yang selanjutnya akan menjadi sumber utama PMS. IPR IPP kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. IPP IPR harus dimonitor rutin. Tiap bulan performance review untuk strategic inisiatif bisa dilakukan 2 bulan sekali. Yang keenam, yang terakhir, KPI disiplin didevelop, diorganisir dan dikontrol oleh satu unit atau mungkin satu departemen, tergantung dari besarnya suatu perusahaan, yang disebut adalah dengan Strategic Management Officer atau SMO. Tentunya tidak bisa berhasil tanpa dibantu oleh Agent of Change atau ada yang menyebut dengan PDCA team di setiap departemen dan unit. Jadi di dalam unit-unit kita punya PDCA, di dalam project kita punya PDCA, di dalam company kita punya PDCA yang diorganisir oleh seorang atau satu unit yang disebut SMO, Strategic Management Officer. Dan semua ini harus dilakukan secara terus-menerus. Atau kita menggulirkan, merunning terus improvement yang disebut dengan plan, do, check, action. Tanpa berhenti sampai dengan dipastikan tujuan perusahaan dapat tercapai. Setelah kita mengetahui 6 elemen bagaimana menilai KPI suatu perusahaan, kita akan tahu
penyebab kegagalan implementasi KPI, serta bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan diskusi-diskusi sebelumnya. Yang pertama, karena KPI dibuat tidak inline dengan strategi perusahaan, sehingga tidak fokus pada tujuan perusahaan. Yang kedua, KPI dibuat hanya dengan perhatikan outcome, meninggalkan KPI drivers, sehingga pencapaian hanya bersifat sementara, tidak membangun perbaikan root cause-nya. Yang ketiga, KPI dibuat dengan tidak disertai program kerja dan budget, sehingga KPI sulit ditindaklanjuti. Yang keempat, KPI dibuat hanya pada level corporate dan manajemen atas, tidak diturunkan pada level di bawahnya sampai dengan karyawan, sehingga tidak semua unsur memberikan performa terbaiknya untuk perusahaan. Yang kelima, KPI tidak dikontrol secara rutin pencapaiannya, sehingga pada saat ada kendala, tidak segera dilakukan corrective action agar KPI tercapai. Hal yang menjadi catatan adalah, berdasarkan dari riset, 85% manajemen mengalokasikan kurang dari 1 jam per bulan untuk diskusi tentang strategi. Mayoritas waktu digunakan untuk memikirkan operasional. Ini yang menjawab pertanyaan bahwa membahas KPI, membahas strategi itu tidak membuang waktu, tapi membuat mengelola perusahaan untuk bisa sustain ke depannya. Tidak hanya berlaku untuk hari ini. Kemudian yang keenam, hasil pencapaian KPI perusahaan tidak diintegrasikan dengan sistem penilaian performa karyawan. Sehingga KPI hanya punya perusahaan. Perusahaan berhasil. Tapi akan bertahan berapa lama jika tidak memotivasi karyawan? Karyawan yang termotivasi adalah engine atau mesin utama penggerak perusahaan, keberhasilan perusahaan. Yang ketujuh, KPI tidak dikontrol oleh organisator SMO sehingga tidak ada sinergi antar fungsi di perusahaan. Berjalan sendiri, tidak ada yang mengawasi atau mengontrol atau mengarahkan atau mengorganisir menjadi satu jalan, satu visi ke tujuan dan target perusahaan. Tapi yang perlu diwaspadai adalah fungsi leader yang biasanya akan dominan menyerahkan tugasnya kepada agent of change-nya. Dan ini akan membuat KPI gagal. Leader tidak bertanggung jawab terhadap KPI-nya, semua diserahkan kepada agent of change-nya. Be careful dengan hal ini. Yang kedelapan, KPI yang dibuat tidak clear dan terdapat multi interpretasi, sehingga terjadi ketidakjelasan indikator yang akan diukur. Jadi benar-benar bisa dipahami oleh semua pihak, sehingga perlu dibuat namanya KPI spec. Artinya apa KPI tersebut, sehingga semua orang yang membaca tidak mempunyai multi tafsir. Yang kesembilan, KPI yang dibuat datanya tidak dapat dikumpulkan secara rutin. Jadi datanya belum ada atau tidak bisa dikumpulkan dengan rutin. Jika datanya belum bisa dikumpulkan dengan rutin, jangan kita buat sebagai indikator. Kita siapkan datanya dulu, setelah siap baru kita jadikan menjadi sebuah KPI. Dan juga datanya bukan dalam kontrol penanggung jawab KPI. Inilah yang akhirnya penanggung jawabnya tidak jelas. Karena KPI yang diberikan kepada unit tersebut tidak dalam kontrolnya. Hal tersebut membuat KPI tidak bisa diukur dan akhirnya berhenti. Nomor 10, KPI yang dibuat terlalu banyak sehingga sulit dimengerti sampai karyawan, sulit dikomunikasikan untuk pencapaiannya dan akhirnya tidak fokus kepada prioritas perusahaan. KPI menjembatani bagaimana kita bisa mengukur sebuah transformasi dari tahun ke tahun. Bagaimana pencapaian kita. Tahun ini kita profit 10 miliar, tahun depan 12, tahun depan kemudian lagi ditargetkan 15, revenue perusahaan menjadi berapa, target penjualan ke marketing. Semua itu bisa menjadi jejak dari sebuah transformasi perkembangan perusahaan kita. Terima kasih. Sekian sharing dalam video kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kami dari Eternal Consulting mengucapkan terima kasih. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.